Masalahnya di kanan. Iya, betul. Ya. Iya. Coba matanya kedipkan sebelah kanan doang ini. Cia. Kayak Jajang Miharja tuh. Apaan tuh gitu ya. Nah, kalau kanan yang atur kiri. Kiri. Jadi memang saraf manusia itu Allah ciptakan, dia jalannya miring. Miring. Makanya kalau di dalam masyarakat ada celah-celahan, dasar otaknya miring, itu betul. Pernah ibu dengar gitu? Di Lampung ada? Nah, jadi ibu kalau diginiin orang bilang betul. Jangan marah ya. Karena aslinya begitu. Ya. Nanti apa kaitannya dengan doa? Ini ada. Ya, jadi ini Allah menciptakan. Ya, kepentingan kalau di dunia kesehatan, misalnya masuk IGD, ada orang yang merasa kok tiba-tiba bagian kiri saya melemah. Nah, itu tadi yang Bu El bilang. Jadi nanti kita teman-teman dokter nih akan nanti habis foto lihat otak kanannya, gitu. Jadi nggak ngeliat ke kiri, lihat kanan. Itu juga yang misalnya lumpuhnya di kanan, ya kita lihat kiri. Nah seperti itu. Ya. Tapi kalau kita ya melakukan gerakan, coba boleh nggak tepuk tangan? Gitu. Ya. Ini otak mana yang bekerja? Dua-duanya. Ya. Makanya kenapa orang habis tepuk tangan tuh asik. Ya, dan kenapa juga kita sholat selalu semua dua-duanya harus bergerak. Allahu Akbar. Ya, tuh semua. Karena nanti dengan gerakan-gerakan yang kanan kiri bersamaan, maka otak akan bekerja bersamaan. Ya, nah ini makanya kita syukur banget. Ya, jadi karena sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jadi apa yang diucapkan jalan. Apa yang dilihat, insya Allah jalan, ya. Apa yang didengar, ya, jalan juga ke otak dan ke seluruh tubuh. Apa yang dihidu juga jalan. Apa yang disentuh atau apa yang kita lakukan juga jalan pesannya lewat sistem saraf ini, dia akan ke otak dan akan ke seluruh tubuh, ya. Maka mengapa dalam tuntunan ad-dinul Islam Allah minta kita setiap melakukan segala sesuatu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sewaktu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini jalan ini. Dan badan ini kalau dengar, mendapatkan kalimat atau melihat, mendengarkan kalimat yang ada kata Allah dan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah lainnya, yaitu Asmaul Husna, itu badan gembira, sel-sel tubuh ini gembira sekali, Masya Allah. Ya, jadi kalau ini sudah nyala kah? Oh belum ya? Oh udah ya. Oh barangkali baterainya sebentar, belum dicas mungkin ya. Jadi badan kita ini kalau kita baca basmalah, dia jalan Bismillahirrahmanirrahim gitu, ya. Astagfirullahaladzim jalan. Pokoknya apa yang kita ucapkan. Bahkan bahasa Indonesia pun dia jalan. Bahasa Jawa pun jalan. Bahasa ya. Kalau di Lampung pakai bahasa apa, Bu? Hah? Ya, bahasa Indonesia karena bercampur di sana ya. Ada orang Sumatera, ada orang Jawa, Kalimantan, Masya Allah. Ya. Jadi pada saat kita misalnya berdoa ya, contoh begini, ya Allah, saya mohon tambahkan imanku dan takwaku padamu, kan gitu ya. Itu jalan pesannya. Jalan ya. Dan tubuh ini menerima pesannya sesuai apa yang kita ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita ya baca basmalah, terus ibu bayangkan kalimat basmalah jalan lewat sistem saraf ibu ini ke otak dan ke seluruh tubuh. Coba ya. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan Bu, bisa? Iya. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kerasa nggak Bu itu deg-degan ya? Merinding nih. Ya. Nah itu. Nah, jadi nanti yang membedakan orang baca basmalah atau orang berdoa atau orang mengatakan sesuatu, ada yang sambil lalu saja, ada yang merasakan, menikmati. Itu nanti akan berbeda jalan basmalahnya. Ya, ada orang jawab Bismillahirrahmanirrahim, bahkan kalimatnya nggak benar. Ya, iya. Nah, karena apa
yang kita ucapkan itu rupanya cepat sekali jalan ke tubuh. Ya, nah ada yang namanya neuron sensorik itu, ini nanti dia ke atas sekitar 240 km per jam, coba Bu. Mana ada motor segitu tuh, 240 km per jam. Makanya tadi Ibu terasa tuh langsung di dada, langsung di perut, langsung, ya cepat sekali ya, Masya Allah ya. Kemudian kalau ke bawah ini, ya maaf, ini ke bawah, ini 320 km per jam, cepat sekali. Ya. Termasuk juga itu, misalnya Ibu baru terbersit haus gitu ya. Aduh haus, dari sini perintahnya. Jalan, tiba-tiba udah ke dapur. Ambil gelas, belum ngomong tuh, mau ke dapur, belum ngomong tuh. Itu saking cepatnya, gitu. Ya, nah inilah yang terjadi pada tubuh, ya. Sehingga itu tadi, pada saat kita doa dia jalan, pada saat kita maaf niat dia jalan, pada saat kita berkehendak sesuatu gitu ya, berhasrat sesuatu dia jalan gitu ya perintahnya ya, gitu. Bahkan berprasangka juga jalan. Nah, disinilah mengapa Allah ingatkan kita untuk kalau ada prasangka buruk di dalam diri kita, cepat-cepat dirubah menjadi husnuzon. Termasuk itu. Ya, memang kadang kita kondisi kayak gini hujan, bisa pilek, bisa kan banyak virus ya. Iya. Atau mungkin usia, ya kita usia mungkin sudah di atas 55 tahun, ya. Terus kita misalnya sudahlah memang kena virus, terus kita ngomong gini, aduh aku sakit, misalnya gitu ya. Diulang-ulang keluhan itu, hati-hati dia akan jalan, maka tambah sakit. Seperti itu, ya. Bisa paham ya Bu ya? Makanya mengapa pada saat kita juga sakit atau sedang sedih atau sedang marah boleh ngomong tapi nggak boleh lebih 3 kali. Ya, kalau misalnya gini, ya misalnya kita naik tangga nih misalnya kan, maklum lah kan, udah berapa tahun Ibu kakinya dipakai Bu? Siapa yang usianya sudah 55 tahun ke atas, 60 tahun ke atas kan? Iya, oh 70, berarti kakinya 73, Masya Allah, tabarakallah, 73 tahun, oh ya kakinya sudah dipakai kan? Iya, saya aja yang baru 54, kaki dipakai, kalau lihat tangga suka gini. Gitu dulu ya. Karena banyak orang sebelum melakukan sudah, aduh, sakit nih, 1 kali boleh. 1 kali boleh, nggak masalah. 1 kali boleh, karena sistem saraf ini kalau kita mengeluh baru 1 kali 2 kali dia belum jalan. Itu maha adilnya Allah, karena Allah tahu manusia itu pasti sering mengeluh dan kadang memang waktu ngeluh juga itu melepaskan kepenatan. Nah cuman istilahnya bukan mengeluh. Kalau baru 1 kali 2 kali Ibu bilang sakit, itu namanya curhat. Kalau lebih 3 kali baru ngeluh. Nah, sistem saraf ini kalau kalimatnya positif, dia langsung jalan. Coba kita bilang ya, Alhamdulillah ya Allah, saya sehat walafiat. Langsung jalan Bu, langsung jalan. Ya, coba ya, nggak apa-apa ini latihan ya. Ya, saya senang kalau kelas-kelas private kayak gini, saya suka pakai latihannya Bu El. Ya, kalau yang 10.000 kayak di Aljabar nggak pakai latihan, dengerin aja. Ya, coba nih kita latihan. Coba Ibu bilang, ya Allah saya capek. Coba bilang. Ya Allah saya capek. Nah, baru 1 kali nggak apa-apa. Ini curhat. Ya, kadang curcol, curhat-colongan ya. Tapi hati-hati, kalau tadi kata capek itu Ibu ulang sampai 3 kali, bahkan lebih, maka dia akan jalan, maka kita betul-betul tambah capek, ya, seperti itu. Waduh Bu Aisyah, terlanjur saya ngomongnya 3 kali, gimana caranya supaya dia nggak jalan? Segeralah istighfar untuk mendelete, kalau orang bilang sekarang, menghapus. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim. Jadi keluhan kita tadi yang jalan di sistem saraf dikejar oleh istighfar. Nggak jadi, capek. Karena kadang kita khilaf, kadang kita nggak sengaja, ya. Bahkan saya pun belajar untuk, ya Allah saya capek, langsung astaghfirullahaladzim, baru sekali tuh. Ya, supaya ya dia tidak sama sekali tidak jalan seperti itu. Paham ya Bu?
Atau kita misalnya curhat sama suami, ya. Ibu yang punya suami kan sering curhat kan, ya. Ayah, aku capek, gitu kan. Ya, kita kan cuma curhat doang sama laki-laki sama suami kan. Ya. Cuman biasanya laki-laki kalau belum belajar, kalau dengar perempuan atau istrinya curhat, saking sayangnya, saking ingin bantu istrinya, selalu kasih solusi. Ayah, aku sakit kepala. Kata suami saya apa? Minum obat dong. Kayak gitu nggak, Bu? Ya? Padahal perempuan kalau curhat sama suami, kalau dia sakit kepala, sudah minum obat. Ya nggak sih? Benar. Kadang sakit kepalanya pagi, curhatnya baru malam, udah sehat. Dan ingat, bapak-bapak laki-laki, kalau dengar istrinya curhat, dia nggak tega sesungguhnya. Makanya dia selalu kasih jalan keluar. Minum obat dong. Cuman kita karena udah minum obat, nesu. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Ya, paham ya, Bu? Iya. Nah, jadi kalau ada kita curhat sama suami atau anak laki-laki dan dia kasih jalan keluar, ibu nggak usah marah, berarti dia sayang sama kita. Ya. Ibu-ibu misalnya yang suka antar jemput anaknya kan, ayah aku capek banget antar jemput anak, kan gitu ya. Suami itu nggak tega sebetulnya. Tapi otak laki-laki langsung apa? Ya, kalau gitu ya sudah, kita pakai supir aja kan gitu ya. Itu kan solusi kan? Nah, kita curhat ini cuma mau melepaskan saja, nggak mau solusi, nggak mau jalan keluar. Makanya waktu disuruh pakai supir, apa kata ibu-ibu? Supir mahal lagi ayah, mending juga uangnya buat aku. Kata bapak-bapak, lu katanya kamu capek. Makanya sering serba salah gitu. Sejak itulah saya kalau curhat sama suami cuman gini, ayah aku cuman ngomong doang ya supaya aku lepas. Ya, karena kalau nanti dia kasih solusi kita marah, diulang-ulang malah jalan keluhan kita. Makanya tambah kacau badan kita. Jadi suami saya kalau saya curhat dia cuma dengar, dia berusaha nggak kasih solusi, dia tutup mulut. Seperti itu. Atau kalau saya lupa bilang bahwa saya curhat doang, saya udah cerita ayah tuh aku begini, terus dia tanya sebentar, mau pakai solusi atau tidak? Kayak mau pakai bawang goreng apa enggak gitu. Ya, nah jadi kaitannya pada saat kita bicara, mendengarkan apa dan sebagainya itu akan jalan. Itulah mengapa kita diminta ya, usahakan untuk melihat yang baik-baik, mendengar hal yang baik-baik ya Ustazah ya, mengucapkan hal yang baik, bahkan menghirup yang baik-baik. Ya, melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena dia akan jalan di badan kita, Masya Allah. Ya, terus nanti tersimpan di mana Bu Aisyah? Tersimpan ada di otak, ya. Dan unik lagi tersimpan di jantung, bahkan tersimpan di seluruh sel tubuh. Ya, semua pesan itu. Nah, tapi yang lebih unik lagi adalah tersimpan di tulang ekor atau tulang tungging. Setiap apa yang kita lakukan. Sini nih pantat kita nih. Ya. Nah, tulang tungging inilah nanti kalau kita meninggal, jadi kata para ahli, semua badan hancur kecuali tulang ekor. Betul Ustazah ya? Nah, pada saat nanti dibunyikan sangkakala untuk kita bangkit, tulang tungging ini yang naik ke permukaan ya dunia kita lagi. Kemudian Allah kirimkan hujan yang berupa sperma laki-laki, maka tulang tungging ini menyerupai tubuh kita lagi untuk bersaksi di padang mahsyar gitu. Jadi dia kalau dia pesawat itu apa istilahnya black box. Nah, pesawat itu ya box untuk merekam apa yang diomongin oleh pilot dan kopilot itu ada di ujung pesawat, bukan di bawah pilot. Karena pesawat itu mengikuti cara kerjanya tubuh manusia. Ya ekor ini. Nah, jadi ekor ini termasuk ibu-ibu datang ke sini bersama-sama kita dengan Bu Eldi Elzat itu tersimpan di tulang tungging kita, Masya Allah. Dan itu akan dijadikan ya perhitungan-perhitungan oleh Allah. Nah, maka setiap kita melihat sesuatu yang buruk, mendengarkan dan sebagainya, agar tidak tersimpan, itulah Allah minta perbanyak istighfar. Cepat istighfar, cepat. Bahkan kalau sudah melakukan kehilafan yang besar, disuruh sholat tobat.
Kenapa harus sholat tobat dulu? Supaya ya sebelum kita istighfar setelah sholat tobat, badan ini dibikin lentur dengan gerakan sholat dulu. Supaya nanti setelah sholat tobat kita astagfirullahaladzim, itu lebih cepat lagi untuk menghapus khilaf kita di tulang tungging, seperti itu. Ya, jadi saya sejak tahu ilmu ini, setiap istighfar saya membayangkan istighfar itu jalan ke seluruh tubuh dan bermuara di tulang tungging. Karena tulang tungging ini, Bu, itu nanti saraf-saraf yang dari tubuh diikatnya di tulang tungging, saraf-saraf yang dari bawah diikatnya di tulang tungging. Seperti itu. Ya. Coba kita rasakan istighfar. Kalau tadi kan basmalah, Ibu bayangkan naik ke atas, naik ke bawah ke seluruh tubuh ya. Sekarang kita istighfar. Istighfarnya dari mulut ini ya jalan ke badan bermuara di tulang ekor Ibu. Ya. Dan juga kita istighfar lagi untuk kaki kita ya, dari bawah ke atas bermuara di tulang ekor ya. Coba ya. Yuk kita istighfar ya. Astagfirullahalazim. Rasakan dia jalan, Ibu. Dan dia endingnya bermuaranya di tulang ekor ya. Atas lagi, di bagian tubuh atas dulu ya. Astagfirullahalazim. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Jajaran sampai tulang tungging. Bagus sekali. Sekarang bagian kaki kita minta ya, kita istighfar dulu, kita mohon ampun ya. Dari ujung-ujung jari kaki sampai naik bermuara tulang tungging ya. Astagfirullahalazim. Lagi. Astagfirullahalazim. Insyaallah. Lagi. Astagfirullahalazim. Baik, buka mata. Enak ya, Bu? Rasanya dulu semua badannya bahkan air mata pun juga bisa keluar dan sebagainya ya, karena dia jalan, Bu. Nah, inilah yang membedakan orang yang beristighfar dengan khusyuk. Ini yang khusyuk itu caranya kayak gitu ya, dengan yang asal-asalan saja kan gitu ya. Karena ya khusyuk itu didefinisikan dalam hadis Rasulullah yang diistilahkannya ihsan. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Gitu. Nah, otak ini kan tadi kiri dan kanan, ya. Kalau kiri mengatur tubuh yang mana, Bu? Kanan. Kalau kanan mengatur tubuh yang kiri. Nah, rupanya pada saat kita bicara, ya, itu kerja otak kiri. Ya, astagfirullahalazim. Di kiri saya bekerja. Nah, pesan istighfar itu jalan ke tubuh yang kanan. Astagfirullahaladzim gitu. Tapi yang kiri belum. Karena yang kiri yang atur ke kanan. Ya, Bu ya, yang atur kanan. Nah, kerja otak kanan diantaranya adalah satu, membayangkan. Makanya tadi kenapa Ibu saya, ayo bayangkan. Supaya membayangkannya gampang, Ibu belajar isi dalam tubuh Ibu apa gitu. Nah, pada saat tadi Ibu membayangkan istighfarnya jalan ke sistem saraf, itu otak kanan kerja. Makanya pesannya jalan ke sebelah kiri. Jadi setelah kita lafazkan, baik ya sir atau jahr, dia akan kiri, dia jalan ke sini, membayangkan kerja otak kanan jalan ke sini. Jadi seluruh tubuh, makanya tadi rasanya ya langsung bergetar, langsung merinding, langsung rasanya Masya Allah. Sampai sini ya, Bu ya, paham ya, Bu ya? Nah, ini yang sebetulnya yang disebut khusyuk tadi. Dalam sholat pun begitu juga. Supaya kita bisa membayangkan ayat yang kita lafazkan atau doa dalam sholat kita lafazkan, kita harus tahu artinya kan? Gitu. Atau bunda misalnya, atau ibu misalnya membayangkan depan langsung Ka'bah ya. Masya Allah, di Mu'tazam gitu, itu kanan bekerja tuh. Ya. Dibanding orang misalnya sholatnya dia cuman lafazkan saja tambah membayangkan. Memang bekerja, tapi sebelah sini doang. Ya, sementara kolbu ada di kiri. Ya, coba Ibu pegang dulu kolbunya, Bu. Nah, tuh. Kolbu ini organnya jantung. Ya. Sebesar apa jantung manusia, Bu Aisyah? Sekepalan tangan masing-masing. Coba Ibu gini. Nih, jantung Ibu masing-masing tuh segitu tuh. Ya, taruh di kiri. Nah, seperti itu. Ya. Paham ya, Bu ya? Nah, ini. Jantung itu ada di kiri.
Kolbu itu di kiri. Maka kalau kita berdoa, kalau kita mengaji, mengkaji, melafazkan zikrullah sambil tahu artinya, ditambahkan lagi membayangkan dia jalan, maka kanan bekerja, jadi pesannya ke kiri. Baru tuh masuk di kolbu kita, masuk di jantung kita, gitu. Ya Bu ya. Nah, itulah bedanya mengapa kita diminta pada saat kita beribadah ya membayangkan seolah-olah, karena seolah-olah itu kerja otak kanan. Ya, engkau melihat Tuhanmu. Walaupun lanjutan hadis itu adalah kalaupun kamu nggak lihat, Allah Maha melihat. Karena Allah tahu ada orang yang ibadah nggak pakai otak kanan, dia nggak seolah-olah, cuman asal ngomong aja. Itu pun jalan, tapi sebelah sini aja. Sementara yang mau kita hantam, semua zikrullah itu masuk dulu ke jantung. Ya, kalau ke tulang tungging nanti semua akan ke tulang tungging. Sampai sini ya, sama-sama dulu kita sepakat ya Bu ya. Iya. Makanya beda ibu-ibu yang istighfarnya juga, yang sambil matanya melotot, beda juga Ibu. Pernah lihat Ibu kayak gitu? Atau pernah gitu? Astagfirullahaladzim gitu. Yang matanya mau keluar sama anak gitu ya. Iya, itu saking kencengnya, makanya dia nggak jalan ke badan, dia cuma ke mata, makanya matanya mau keluar Bu. Ya, la ilaha illallah gitu. Ya Allah. Ya, nah saya berusaha untuk tidak begitu melafazkan ya zikrullah atau melafazkan istighfar atau menyebut Allah. Kenapa? Karena bahaya. Ya, orang sekitar kita jadinya nggak suka dengar ya zikrullah itu gitu. Ya, saya ada kejadian Ustazah. Ya, waktu saya jemput anak saya di sekolah SMA ya di lab school, saya tunggulah di kantin. Di depan saya ada 2 anak remaja, ya Bu El di depan gitu. Nggak tahu dia lagi cerita, remaja yang A cerita ke B. Tiba-tiba B bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Terus kata yang si A, jangan istighfar. Kenapa, kan bagus. Ya, gue kalau dengar istighfar ingat muka emak gue yang selalu melotot. Jadi dia trauma. Makanya kita diminta untuk setiap zikrullah mengucapkan namanya sih kalimat-kalimat thayyibah ya, yang thayyibah muka kita supaya anak cucu ya nggak takut dengan kalimat-kalimat itu. Jadi dia trauma. Jangan istighfar. Kenapa? Ya, ingat muka emak gue kalau istighfar melotot. Mau keluar matanya. Ya, karena dia akan berpengaruh pada tubuh kita. Kalau terlalu keras kita, ya, walaupun itu tentu juga tetap jauh lebih baik dibanding mengelafazkan kalimat-kalimat buruk. Ya, punten, marah, maaf, yang dipanggil setan. Setan Allah. Tambah setan jadinya tuh. Karena dia bisa jalan ya. Atau maaf ya, yang disebut nama binatang misalnya ya, itu lebih parah lagi ya. Iya makanya kan mau jalan lah, kita pun jadi anjing. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik ya. Nah seperti itu. Memangnya sel tubuh manusia banyak Bu Aisyah, Bu, banyak sekali Bu. Ini sel tubuh manusia ini kecil sekali ya, jumlahnya 60 triliun. Berapa Bu? 60 triliun. Nah, itu 60 triliun itu 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi. 10.000 lebih banyak. Jadi ini penduduk di tubuh kita banyak, Allahu Akbar. Ya. Nah, dan sesama sel saling berkomunikasi. Jadi pada saat kita ya tadi bismillahirrahmanirrahim, ini semua sel ya langsung yes kalau kita bisa lihat ya. Ya, misalnya Ibu El baca basmalah, semua saya bilang ya, wah ini Ibu El baca ya, udah cerita dia, ya, dan senang. Ini penelitiannya di Surabaya Ibu, ya, oleh ya Pak Agus Mustafa, Kiai Agus Mustafa, beliau seorang insinyur teknik, ya, dia meneliti setiap lafaz Allah, ya, atau Asmaul Husna itu sel tubuh bahagia sekali. Jadi kalau kita bisa kayak dia, kita bisa foto gitu ya, dia langsung gitu. Ya. Salawat juga begitu, apalagi salawat itu. Ya.
Makanya mengapa di dalam tubuh kita pada saat ibu misalnya ya ada waktu lapang, waktu senggang, waktu sempit disuruh terus berzikir karena dia senang semua tubuh ini. Dikala sakit juga kita usap-usap ya lutut kita bertasbih, senang semuanya tuh. Ya. Jadi enak sekali jadi orang Islam. Ya, terapinya ya itu dengan berzikir tuh Allahu Akbar. Ya. Tentu memang ada juga sunnatullah lainnya yang Allah suruh kita upaya yaitu berobat. Kenapa? Karena misalnya ibu sakit lambung, ya sudah ditemukan untuk menetralisir gas lambung namanya golongan antasida. Nah, antasida inilah yang jadi produk-produk obat sakit mah lainnya. Nah, itu juga sunnatullah Allah yang perintahkan supaya dia gasnya lepas atau asam lambungnya dia atur. Nah, sambil kita istighfar gitu. Karena ada orang minum antasida sambil ngomel, ya, gas banyak banget. Padahal dia kunyah tuh, ya, sakit lambung lagi, gak tahu diri nih lambung. Ya, itu akan beda dengan orang makan atau minum obat lambung dengan dia berzikir, beda banget, beda sekali. Ya, sama-sama minum obatnya, tapi perilaku kita melafazkan kebaikan beda. Itulah makanya setiap mau minum sesuatu, makan sesuatu kita disuruh berdoa, masya Allah beda. Termasuk kalau ibu bercermin, alhamdulillah ya Allah, ya Allahumma kama hasan tahalki, fahassin huluki, kan gitu. Oh ya, muka kita langsung berseri-seri gitu ya. Ya, tentu berseri-serinya sesuai umur. Saya yang 54 tahun ya mungkin berseri-serinya sesuai 54 tahun. Jangan bandingkan dengan 17 tahun. Karena sunnatullah sel kulitnya berbeda. Gitu. Ya Bu ya? Iya. Dan hati-hati bercermin. Perempuan bercermin pasti suka mengeluh. Ya. Ya Allah keriput. Nah, gitu. Ingat baru 1 kali dia belum jalan. Ya. Kita bercermin 3 kali. Lihat depan, lihat kanan, lihat kiri. Maka kalau ibu ya Allah keriput langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu ya Bu ya? Ya, iya gitu Bu. Ya, kencang keriputnya maksudnya. Ya, itulah mengapa kita diminta untuk yang ngomong cantik, bicara baik, melihat baik, itu semata-mata untuk kita. Bukan untuk orang lain. Ya, semata-mata karena Allah bikin sistem kayak gini, ya. Dan kemudian yang luar biasa, selain tadi sel-sel tubuh belajar mengerti, ya, di otak juga, di dalam otak, ya, ada satu tempat ini itu Bu, ya, ini saya keluarkan di sini. Ini namanya pituitary. Ibu nggak usah hafal nggak apa-apa ya, karena bahasa Latin, ya. Yang penting ibu tahu. Coba ibu pegang. Pertemuan 2 alis naik sedikit ke atas di sini, ya, nih. Kalau dibor ke dalam nih Bu El, itu ada ini. Ada kelenjar pituitary ini. Nih. Di situ isi hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bahagia, hormon rasa nyaman. Dahsyat ya ada di situ. Makanya ibu pernah kalau lagi sakit kepala ibu suka begini nih. Ada yang dikerok di sini. Atau diketok-ketok ya, tarik-tarik supaya hormon itu keluar, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke jantung, nanti jantung memompa ke seluruh tubuh, kita enak lagi, kita nyaman lagi. Ya, jadi Allah kasih begitu banyak. Dan setiap melafazkan basmalah, melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, selain kalimat itu jalan ke seluruh tubuh, ya, hormon ini keluar. Masya Allah. Makanya mengapa orang yang berzikir lidahnya ini penuh zikrullah, penuh doa, penuh kalimat baik, itu lebih cepat bahagianya, ya. Dan awet cantik, ya, awet cantik. Cantik itu kan nggak mesti harus mancung ya Bu, iya ya, nggak mesti harus belok gitu matanya, nggak mesti juga harus pakai makeup tebal kan gitu ya. Iya, tapi karena lafaz zikrullah itu yang bikin seseorang cantik, karena ini selalu keluar gitu. Selalu keluar. Ya. Apalagi Bu Aisyah selain zikrullah untuk bisa mengeluarkan hormon-hormon ini gampang Bu. Apa itu? Senyum.
Cia, siapa senyum dulu? Asik, Masya Allah cantik. Senyumnya, senyum nih yang mengeluarkan hormon kasih sayang, hormon bahagia itu kalau sudut kanan kirinya seimbang. Dan tahan minimal 7 detik. Coba Bu, senyum, saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mantap. Karena ada orang senyum cuman 2 detik. Begini dia mukanya. Bu, tuh hormon mau keluar gak jadi. Karena baru 2 detik, ini baru jalan, udah ke bawah lagi tuh. Atau ada orang senyumnya miring, sebelah doang. Kalau miring, ya, ini hormon juga bingung. Kenapa nih mau ke... Dan muka kita kalau senyumnya miring, jadi jelek Bu. Ya kan? Ya, ini wajah saya ya, nah, lumayan lah ya kalau saya senyum. Kalau senyum segini kan lumayan ya. Coba saya buka, beda dikit aja. Udah jelek saya Bu. Padahal ini namanya sama Aisyah Dahlan, mukanya sama, ruhnya sama, cuma gara-gara bibir doang. Apalagi kalau dua-duanya ke bawah, manyun. Tambah jelek lagi. Masya Allah ya Allah. Harus kasih contoh ya. Makanya Bu, ya supaya keluar tadi hormon zikrullah, kalimat thayyibah, mendengarkan yang baik, apa yang baik, melihat yang baik, sambil itu tadi senyum. Suami datang senyum, anak datang senyum. Walaupun kalau suami datang dari rumah, kita senyum, ya, tidak dibalas. Iya, Ibu rasa gitu nggak? Ya? Nggak masalah Bu. Gini, kenapa? Jadi ada teorinya Bu El, ada penelitiannya. Kenapa laki-laki kalau baru sampai di satu tempat nggak langsung bisa membalas senyum? Itu karena hormon laki-laki yang namanya testosteron membuat otot wajah laki-laki kaku. Dia baru bisa balas senyum setelah 10 menit. Gitu. Iya. Coba ya saya kasih lihat gambarnya ya. Nah, Ibu pernah ingat nggak? Suami atau anak laki ataupun siapa laki-laki teman kerja kah 10 menit pertama kalau baru sampai di rumah, apapun perasaannya, mukanya gini Bu. Nih kita lihat nih tuh. Sama Bu. Padahal waktu sampai rumah, lihat istrinya cantik dan senyum, dia senang. Cuman mukanya rata. Tuh Bu. Ya. Kita sering salah sangka karena belum belajar. Saya juga dulu begitu. Saya tahu ilmu ini baru 2006 karena penelitiannya baru tahun itu Bu. Nikah 92 sampai 2006. Keselnya gara-gara gini doang. Iya gak sih? Iya. Ayah. Kan kalau kita taklim, kita belajar kan guru-guru kita bilang, kamu sambut suamimu dengan senyum, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Mukanya begitu. Mukanya begitu. Dan menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Ya, makanya kita nggak boleh berhenti senyum kita Bu. Terus saya. Pas dia duduk di kursi, Ibu kasih minum. Walaupun belum dibalas. Belum dibalas Bu. Iya. Karena ini hormon. Bu Aisyah, bedanya dia marah atau gembira gimana? Setelah 10 menit itu suami marah, berarti datang sudah marah. Tapi setelah 10 menit dia duduk di kursinya, ya kan laki-laki gitu kan? 10 menit pertama taruh barang, ya taruh. Ini nggak mau diajak ngomong Bu. Ya, Ibu mendingan ke dapur aja. Ya, siap-siapin apa? Siap-siapin minum apa sambil lihat jam berapa menit lagi dia loading.
gitu ya Bu ya. Itu tadi. Nah, setelah itu misalnya dia duduk tenang lihat televisi, laki-laki begitu, langsung lihat TV, langsung buka gadget, itu berarti senang. Setelah 10 menit atau macam ada. Kalau suami saya 12 menit, agak lama dikit. Sudah saya riset Bu, survei. Menit ke-13 dia panggil istrinya kan. Ya, biasanya gitu bapak-bapak kan. Bu Isa, panggilan kesayangan saya itu Bu Isa gitu ya. Kalau Bu Elit kan Bu El gitu kan, saya Bu Isa gitu. Saya di dapur langsung, yes, waktunya bicara. Nah Bu, bedanya begitu. Begitu juga anak laki. Siapa punya anak laki-laki Bu? Ya nggak sih, kalau pulang sekolah begitu, atau pulang dari kantor, mukanya begitu, padahal ibunya datang jauh-jauh dari Lampung ya. Misalnya ya Kang Gin gitu ya, ibu mana nginep rumah Kang Gin datang, mukanya begini, bukan nggak seneng kita ada, seneng, misalnya gitu. Cuman emang rata. Kita kalau nggak ngerti, cuman tahan 5 menit senyum, ayah, karena belum dibales, menit ke-6 salah sangka. Apa kita bilang? Tuh kan, dia nggak suka lihat aku. Menit ke-7 berubah muka kita. Istri-istri yang agak vokal apa dia bilang sama suaminya, kalau nggak suka di rumah jangan di rumah, mulut miring. Laki-laki suka heran ya, makanya bapak-bapak tuh suka kesel. Saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah. Ngerti ya Bu? Makanya saya setiap suami udah datang ke sini, dalam hati sudah meyakini pasti dia senang, apalagi lihat saya senyum. Dan laki-laki 10 menit pertama tidak suka ditanya-tanya, biarkan saja. Ya, iya. Sambut tidak usah lebih 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah sudah pulang, cukup. Cium tangan. Nah, ya biarkan 10 menit dulu. Biarkan 10 menit, ya. Kita di dapur, ngintip, belum loading. Ini laki-laki. Nah, kebalikannya kita perempuan. Perempuan karena hormon estrogen, ya, itu wajah kita, ya, 10 detik saja ketemu orang, muka kita bisa 6 kali berubah. Lihat muka kita. Ya, apa kabar jembal kita mah? Masa? Nah gitu kan? Ya, muka kita gitu kan? Itu perempuan. Karena hormon yang namanya estrogen. Paham ya Bu? Iya. Laki-laki karena testosteron ini rata seperti ini yang sering banyak istri-istri kesel. Atau misalnya ibu pernah nggak ibu jemput aku di taklim misalnya gitu ya? Saya kan sering tuh. Ya, jemput aku di rumah sakit, misalnya habis tugas gitu. Saya senang ya dijemput suami ya. Ya Allah, suami saya jemput gitu. Nah, masuk mobil, pas buka mobil, mukanya begini. Dulu saya sebelum ngerti, dalam hati saya, tahu gini naik beca, nesu, jengkel, marah lagi. Padahal dia senang jemput. Buktinya apa? Ini waktu kejadian-kejadian sebelum saya paham otak ini ya. Buktinya ya, waktu habis saya dijemput, dia ajak kita makan pecel lele. Itu berarti dia senang. Ya Bu ya? Nah, dan ingat, inilah gantengnya laki-laki. Inilah yang disebut wibawa. Anak sekarang bilangnya cool. Sebagaimana kita dulu, masih ingat nggak? Bu masih ingat nggak ketemu bapak pas ngelamar, baru duduk 10 menit kita ngintip, ya Allah cool banget ya, gitu. Tapi kenapa begini terus? Kalau nggak ada ilmunya ya, ganteng Bu. Ya, saya lebih senang suami saya begini ternyata setelah saya mengerti ini gitu. Ibu juga senang nggak? Atau ibu mau suaminya baru datang mukanya langsung Assalamualaikum Bunda gitu mau ibu? Umi Abi dateng, ibu mau gitu suaminya? Pilih mana Bu? Yang ini aja ya. Atau misalnya ibu baru masuk mobil, kan suami kan begini kan, diem dulu kan,
Assalamualaikum, salam, gitu kan? Kadang salamnya gitu, salam, gitu doang kan? Itu cakep. Ya, daripada pas masuk mobil suami gini, dadah. Iya. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar Allah sudah kasih ya proporsional pada wajah laki-laki itu karena kegantengan mereka. Ya. Nah, kalau perempuan, ya ini cantik Bu kalau perempuan kayak gini nih. Saya berkali-kali nih cerita ini nih sengaja supaya kita sadar. Ini cantik perempuan kayak gini Bu. Apa cantiknya Bu? Ya iya cantik kan, asik tuh. Apa kabar Jen? Masa? Ya. Atau ibu mau punya teman perempuan mukanya rata? Jeng, apa kabar? Tahu besok kita mau ke Jakarta. Ya enak punya teman perempuan rata mukanya Bu. Takut ke Susana Bu. Ibu pernah lihat film Susana? Sering banget Susana diputar malam-malam. Ya Allah, lagi bikin modul film Susana. Cari remote susah, mana remote? Apa dipindahin? Saya paling takut lihat wajah beliau tuh almarhum, astagfirullahaladzim. Ya, dipencet ya pindah-pindah ya Bu. Paham ya Bu? Nah ini beda-beda ini perlu memang kita pelajari dengan kajian-kajian yang terbaru karena ini semua sunnatullah ya. Baik, jadi kembali ke soal kita doa tadi ya. Nah, jadi pada saat kita berdoa Allahu Akbar, semua ucapannya itu akan jalan ya. Pesan yang diucapkan, dilihat, didengar, dipikirkan, jalan ke sistem saraf, dan setelah masuk ke otak, dia akan masuk ke kolbu kita. Yang mana tadi kolbu ini ya, yaitu organnya jantung. Walaupun sering disebutnya hati. Tak mengapa. Karena dulu vocabulary bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Ya, lever dibilang hati, jantung juga dibilang hati. Ya, tapi organnya jantung. Karena kalau organ lever yang sesungguhnya yang ini Bu, di sebelah kanan, bukan di sudur. Dia malah di rongga perut sebelah kanan di bawah paru-paru kanan, itu lever. Padahal kalau kita deg-degan di mana Bu? Jantung. Gak pernah kan ibu deg-degan? Ya Allah aku deg-degan, bilangnya gak pernah kan? Ini lever. Hati yang anatomi sesungguhnya itu ini sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya yang Rasulullah SAW sampaikan, mudghah itu ya raya kolbu. Nah kolbu itu bahasa Indonesia waktu itu diartikannya hati, karena memang menemukannya baru hati. Maka setelah ditemukan lagi ada jantung, makanya didobel, jantung hatiku. Ya gitu ya, jantung hatiku double jadi. Ya, tapi setelah kita belajar anatomi, oh jantung toh, ya gitu. Nah nanti kita lihat. Ya, jadi ini kolbu, itu jantung. Bentuknya tadi ini kita perbesar ya, ini sekepalan tangan Bu. Ibu pernah gini ya Bu? Kalau ibu sering foto kan sering gini ya. Terus ngomong apa Ibu? Itu pengaruh film Korea. Sebetulnya ini jantung maksudnya. Ininya jantung, ininya dua itu ya. Ini yang ibu jari, ini yang telunjuk. Maksudnya itu. Boleh nggak Ibu kalau sekarang foto jangan bilang sarangnya? Ya, kolbuku, my kolbu gitu. Ya, kolbuku. Kalau goyang, fulusku. Makanya jangan goyang. Ya, nah ini dia. Masya Allah, ya. Nah, jadi Bu, selama ini kita taunya kolbu atau jantung bekerja memompa darah. Di dalam darah ada nutrisi, ada mineral, ada vitamin yang nanti membawa ke seluruh tubuh. Ya. Selain itu juga ada hormon nanti yang datang dari sini, pituitari, dia masuk pelan-pelan. Jadi kalau ngomong ya lewat sistem saraf cepat jalannya, 320 km per jam. Tapi nanti hormon yang keluar dari otak kita pelan-pelan jalannya Bu. Makanya nanti ibu rasa nyamannya pelan-pelan. Kalau terlalu cepat, badan ibu bisa loncat. Karena banyak orang bilang, gimana sih, udah istighfar, udah basmalah, udah ngomong baik-baik, badan saya kok nggak langsung gembira? Emang gitu.
Kalau ibu langsung gembira, ibu langsung loncat, bahaya. Ya, seperti anak-anak yang pakai narkoba. Anak-anak pakai narkoba itu, ya, hormon bahagianya bukan yang asli dari sini, dia dari luar. Makanya waktu masuk terlalu cepat bekerjanya, badannya kacau. Paham ya, Bu? Nah, kalau yang bahagia alami itu tadi. Makanya kenapa diminta zikir berulang-ulang? Mungkin nanti baru ya hitungan ke 100 baru kok enak. Karena sebetulnya waktu ibu baru 1 kali ya, subhanallah, itu udah jalan. Udah mulai terbuka pintu di sini. Subhanallah, yang kedua mulai terbuka lagi. Subhanallah, udah jalan ya. Cuman pelan-pelan ya. Ibu belum rasa ya, belum rasa dari hasil bertasbih kita atau berzikir kita kalau darahnya belum sampai sini dan belum dipompa ke seluruh tubuh, belum rasa. Tapi waktu itu sudah mulai subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baru 1 kali itu udah jalan, Bu. Udah kebuka dulu, jalan pelan-pelan. Karena ini kalau udara banyak. Jalan pelan-pelan, masuk pelan-pelan, ya. Kemudian tasbih ibu yang kedua keluar lagi ke tempat sini, tasbih ketiga keluar pelan-pelan gitu, Bu. Makanya bersabarlah dalam kita berzikir. Dan bersabarlah juga dalam kita berdoa itu. Ya. Nanti pas terasa seluruh tubuh, kalau semua hormon itu masuk ke jantung, kemudian jantung mau mompa ke seluruh tubuh, pelan-pelan juga dia jalan, Bu. Baru kerasa punggung enak, dada enak, tangan enak. Yang tadinya kan Allah ajarkan Rasulullah kalau kita nih sendi-sendi kita ngilu, kita disuruh bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, sambil urut-urut kayak gini, sambil bayangkan dia jalan. Mungkin nanti setengah jam baru terasa enaknya, ya, Bu. Iya, oke, paham ya, Bu, ya, ini ya. Nah, ayo sekarang usap-usap dulu tangannya, Bu. Ya, sambil kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, sebelah lagi subhanallah. Pokoknya semua yang ibu bisa usap, seni-seni ibu. Apalagi yang agak keju-keju barangkali. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, sekarang ibu sambil membayangkan, ya, waktu ibu bertasbih, kalimat tasbihnya itu jalan ke otak, kemudian hormon pelan-pelan jalan ke pembuluh darah, ke jantung dulu ya. Karena dia nggak langsung dari otak ke tangan, ke jantung dulu, nanti dari jantung baru ke seluruh tubuh ya. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bayangin ya, Bu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, dia jalan ke otak, kemudian nanti otak ya kirimkan hormon masuk jantung dulu. Masuk jantung dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Bagian yang agak sakit agak lama-lama sedikit, Bu, ibu pijitnya di situ. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, ya, ibu boleh membayangkan dia sudah masuk jantung, subhanallah, hormonnya ya. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jantungnya udah memompa ke seluruh tubuh. Ada juga mungkin lutut-lutut ibu, barangkali ada yang nggak enak lututnya. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, terus ya, Bu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, terus bagian mana yang ibu rasanya nggak enak, silakan usap-usap, Bu. Saya leher, Bu, habis konser soalnya. Habis dari Balikpapan lanjut ke Rio, Masya Allah. Makanya dalam perjalanan di pesawat saya selalu itu untuk urut-urut, pijit-pijit ini. Mbak Isa boleh nggak pakai minyak? Oh, tambah enak lagi. Cuman kalau di pesawat cari minyaknya yang wangi. Kalau enggak dimarahin satu pesawat, kenapa bawa Pak Poel? Bawa PPO, bau balsem. Ya, itu ya, Bu, ya. Paham ya? Kenapa kita bisa menterapi diri kita? Karena nanti akan keluar hormon masuk ke jantung, jantung memompa. Allahu akbar. Ya. Begitu juga obat yang kita minum. Ya, misalnya lambung tadi, minum obat lambung kan dikunyah kan, Bu? Ya. Nah, kalau makanan atau obat dia masuk pencernaan dulu. Masuk lambung dulu, masuk usus dulu, baru usus nanti diserap masuk ke jantung. Nah, itu agak panjang.
Makanya obat yang diminum, dimakan itu mungkin setengah jam atau 45 menit atau 1 jam baru bereaksi. Nah, sambil menunggu maka kita harus zikrullah. Karena kerjanya dia lebih cepat kan gitu. Ya. Nah, ini kerja jantung. Yang saya mau tambahkan begini. Rupanya jantung juga di tahun 1991 ada penelitian namanya Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, menemukan bahwa di jantung bagian serambi kanan, pernah dengar ya Bu, serambi, bilik gitu ya, serambi kanan dan bilik belakang ada sel otaknya. Dia ada sel otaknya tuh. Sel otak tuh Bu. Ya, segitu. Jadi jantung tuh ada otaknya. Ya. Jumlahnya 40.000. Insya Allah. Kalau di otak, ya, ini sel otak yang ada di otak nih, 100 miliar. Satu sel otak kerjanya kayak satu komputer tercanggih Bu. Berarti di otak kita ada 100 miliar komputer. Ya. Di jantung ada 40.000. Allahu Akbar. Artinya apa puasa? Artinya setiap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu pelajari, apa yang ibu dapat nasihat dan sebagainya terekam di otak, terekam juga di jantung. Gitu. Ada satu kisah begini, ya ada orang ya di luar negeri nih ganti jantung, ganti jantung. Ya, ganti jantung. Ada bapak namanya Bapak A. Ya, dia butuh jantung. Dan karena punya uang dia beli jantung. Jantung orang yang baru saja meninggal, namanya Bapak B gitu ya. Ya, pasang oleh dokter dan sebagainya. Kabel-kabelnya dipasang dan sebagainya ya. Ya, jantung si Bapak A udah dilepas dong karena udah rusak. Bisa tuh. Ya. Nah, kemudian ya 1 tahun dia hidup si Bapak A ini. Ya. Terus dia mau bersyukur. Dia tanya sama dokter, dokter, apakah ada keluarganya si Bapak B yang saya ambil jantungnya? Ada katanya. Coba saya mau bilang terima kasih. Besoknya istrinya datang. Istrinya si Bapak B yang jantungnya diambil. Baru lihat si Bapak A jatuh cinta. Karena dia pakai jantungnya Bapak B. Langsung jatuh cinta. Gitu. Nikahlah mereka, hidup bahagia 5 tahun, ya, ya karena itu jantungnya si bapak, ya, setiap dia, padahal orang baru, pada saat dia jalan-jalan, si bapak yang baru punya jantung ini rasanya aku kok pernah kesini ya gitu, karena jantungnya punya memori, walaupun otak dia nggak ada, ya gitu. Dan yang luar biasanya, si Bapak B ini entah kenapa setelah tahun ke-6 berantem sama si istrinya ini, kemudian dia kecewa, ya, dia ambil pistol, dia tembak kepalanya, persis kematian si suami pertama tadi. Karena tadi di jantung tadi, ya, seperti itu. Ada cerita lagi, ada ibu-ibu di sana pakai jantung anak muda, yang tadinya nggak suka KFC jadi suka KFC, kayak gitu. Ya, artinya memang jantung bisa merekam memori kehidupan, ya. Jadi otak kita ini Bu, sambungan-sambungan otot. Nanti ini slide-nya Ibu saya kasih, ya. Nanti Mbak Nining kirimkan mungkin di Bu Rohana kan, nanti ambil boleh Bu ya. Ya, yang suka lihat-lihat atau nanti boleh Ustazah cerita juga ke, itu saya senang begitu. Pakai untuk kita sharing supaya cepat-cepat ya. Nah, ini di otak nih Bu. Otak kita, ya saya ulang sedikit ya. Otak kita nih kalau melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, ya, mengucapkan sesuatu, dia terjadi sambungan-sambungan kayak gini. Ya, dia terjadi sambungan. Oke, kita ulang ya. Nah ini, apa yang dilihat, didengar, diucapkan, tadi setelah jalan ke sistem saraf, di otak terjadi sambungan. Nah, pada saat sudah terjadi sambungan, ini membentuk memori, membentuk ingatan. Saya datang ke sini, lihat ini otak saya tersambung nih. Dauki, makanya kenapa ya kita kalau mau mengiklankan sesuatu harus diulang-ulang, supaya sambungannya berulang-ulang, supaya ingat. Ya, Elzata masuk. Ya, Aisyah Dahlan, Ibu ikan saya. Ibu lihat saya di YouTube misalnya, itu tersambung di otak Ibu. Ibu lihat lagi di TikTok tersambung, ya. Nah, pas ketemu gini lebih tersambung lagi, karena lebih asli kita ketemunya, gitu. Kita tersambung.
Makanya mengapa pelajaran perlu diulang-ulang supaya ingat. Ketemu teman perlu diulang-ulang supaya ingat. Dan ingatnya bukan hanya di otak, di kalbu juga. Ya. Jadi orang yang kita ketemu berulang, makanya itu tadi tersimpannya juga di kalbu kita. Gitu. Nggak sekelebatan. Ya, Bu ya. Nah, termasuk kita baca Quran harus ulang-ulang, makanya ada metode murojaah. Karena supaya otaknya berulang, Bu. Ya, ini sambungannya berulang-ulang. Karena kabel itu kalau berulang-ulang, daya ingat kita kuat. Makanya mengapa nanti mempromosikan sesuatu ulang-ulang, Bu El? Ya, itu dalam rangka kita diingat. Brand itu harus diulang supaya diingat. Nah, ini terjadi. Nah, ternyata bukan di otak saja. Tadi di kalbu kita juga ini, di daerah yang kecil ini kecil daerahnya. Ini sambungan-sambungannya terjadi. Ya, nyambung, maaf ya. Jadi tersambung, Bu. Nah, loncat ya. Nah, ini tersambung di kalbu kita. Makanya kalau kita kenalan sama orang, sambil kita perhatikan, kita peluk, kita salam senyum, itu nggak hanya sambil sekedar lewat mata begini aja, enggak. Dia tersimpan di otak dan tersimpan di kalbu kita. Tadi, ya. Nah, ini Masya Allah. Nah, jadi jantung kita ini, ya, atau orang bilang otaknya kolbu atau sistem saraf pada jantung memungkinkan kolbu, kita ganti jantung dengan kolbu ya, untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Otak ini kadang suka iseng. Contoh, misalnya anak kita udah ajarkan, nak, kalau nanti ulangan kerjakan dengan jujur, ya. Nah, seperti itu kan. Nah, cuman karena otak ketakutan, karena di belakang otak itu ada otak emosi. Ketakutan kalau nilainya jelek, dimarahin bapak ibunya sama guru, maka otak masih berusaha untuk nyontek kan gitu ya. Ini kita belum cerita tentang bisikan setan, masih bisikan kita punya nafs. Nyontek. Tapi kolbu ini dia lebih murni. Apalagi kalau anak kita ajarkan kebaikan-kebaikan, maka kolbu ini akan bicara sama otak. Apa dia bilang? Jangan, gurumu nggak lihat, tapi Allah Maha melihat. Makanya ada istilah suara kolbu. Iya, suara kolbu itu isinya suara Tuhan. Iya, karena ditemukan, Bu, ya, ini ditemukan. Jadi ini punten ya, ini yang luar biasanya. Makanya Ibu, kalau Ibu ngaji itu saya sangat senang dan bersyukur ya, atau kita semua ngaji. Di sini, Bu, di kalbu kita, penelitian tahun 98 ya, itu mengatakan suara Tuhan ada di sini, Bu. Bahkan Imam Al-Ghazali sudah bilang suara Tuhan itu ada di kalbu, di bagian sini sama di belakang. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Apa yang Allah mau kan kita tahunya di mana? Di dunia ini, Bu. Apa yang Allah mau tentang kehidupan kita tahunya dari mana? Baca Quran. Maka para ulama yang meneliti ini mengatakan bahwa di kalbu manusia ada Al-Quran. Tapi memang sambungannya masih tipis. Itulah kita perlu mengaji dan mengkaji berulang-ulang, agar sambungan yang sudah tipis ini menjadi kuat di sini, sehingga kalau otak kita agak nyeleneh, agak nyimpang-nyimpang, kolbu bilang jangan lah, kamu harus begini karena Allah begini, gitu. Paham ya? Iya. Nah, Rasulullah SAW pada saat waktu kecilnya dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, diambil jantungnya, kemudian dicuci supaya Al-Quran Rasulullah yang waktu sudah Allah takdirkan tipis, waktu dicuci langsung tebal. Ini Al-Quran belum turun nih, tapi di Al-Quran yang udah di kalbunya sudah tebal. Sehingga Rasulullah kehidupannya sejak kecil itu sudah tuntunan Al-Quran. Nah, kita ya memang nggak dibelah dadanya, Bu. Caranya apa? Mengaji dan mengkaji. Makanya Masya Allah bersyukur Ibu punya majelis taklim. Amin. Alhamdulillah. Mantap kan? Mantap. Teruskan perjuangan Ibu. Begitu juga anak kita, sebisanya sejak kecil masukkan ke sekolah yang memang ajarkan Al-Quran, atau ya mengajarkan
prinsip-prinsip kehidupan Islam supaya kolbunya ini tebel, Bu. Zaman kita dulu sekolah Islam sedikit ya, Bu. Bentar, misalnya kita masuklah ke sekolah non-muslim. Takutnya apa? Pelajaran-pelajaran sekolah itu menutupi sambungan Quran yang ada di kolbu kita. Takutnya apa? Hatamallahu fi qulubihim. Allah menutup kolbu kita. Kayak pasien-pasien saya, anak-anak narkoba itu, ya, untung ngaji waktu kecil, Bu. Waktu remaja dia pakai narkoba, ya, ngajinya Al-Qur'annya sempat ketutup dengan pakai narkoba setiap harinya itu ketutup. Orang pakai narkoba juga tersambung nih. Kalau dia pakai tiap hari kan jadi tebel. Qurannya yang tipis-tipis ini ketutup nggak, Bu? Bahayanya belum sempat nyala, belum sempat terbuka lagi, mati. Nauzubillah min dzalik. Makanya kenapa ada orang kalau sudah berbuat jahat, kemudian dia lagi rileks, dengarkan azan, kemudian kolbunya bergetar, karena di sini sudah ada lafaz azan, kayak gitu. Apalagi kita yang ngaji, Bu. Abi ngerti ya tentang kolbu ini kan asik ya? Iya. Itulah makanya saya senang sekali ada banyak sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sekarang, mulai dari PAUD, TK dan sebagainya, itu ya mengajarkan anak-anak baca Quran ya. Biasanya kalau cuma baca doang dia nyambung. Tapi kalau kita tahu artinya, tahu tafsirnya, terus dikaji, dia akan jadi sambungannya tambah banyak kayak gini variasinya nih. Ibu mungkin suratul Fatihah tebal kita punya jantung, katakanlah ini. Tapi karena ibu tahu artinya ada sambungan tambahan, tahu tafsirnya ada sambungan, terus tahu dipakainya untuk sifat kah atau untuk pembuka kah, tambah lagi. Itu maksudnya. Jadi kalau anak kecil masih hafal aja udah bagus, dia udah tebal. Tapi seumur kita harus tambah lagi mengkaji apa maksudnya basmalah itu, apa hamdalah itu. Ya, pada saat kita lafazkan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang terjadi ya dan sebagainya. Itu tuh tadi supaya otak kita makin cerdas. Makin Allah tambahkan kefahaman ya. Sampai sini, Bu. Ada yang mau tanya? Ayo. Jadi kalau ada habis acara ini jam berapa sekarang? Ya, kalau nggak ada yang banyak sedikit lagi. Ya. Otak kita kan tadi ada listriknya ya, Bu, karena sambung-sambung. Makanya di otak kita ada gelombang. Itulah kenapa kita disuruh berpikiran positif, ya, supaya sekeliling kita positif. Karena dia mempengaruhi. Gelombangnya bawa gitu. Ibu duduk di samping orang yang pikirannya jelek, nggak enak loh duduknya, Bu. Gelisah tuh. Padahal orang itu nggak ngomong. Ya, ada. Maling misalnya, ya di bis, ibu di bis mana? Misalnya, sebelah ibu ada copet tuh. Kan dia udah niat mau nyopet kan? Nah dia sebelum nyopet, gelombangnya udah kena ibu udah gelisah tuh. Cuma kita nggak tahu mau ada apa yang terjadi. Makanya ibu istighfar aja, astagfirullah, na'udzubillah min dzalika, Allah ya Allah gitu. Paham ya, Bu ya? Tapi duduk dengan orang yang pikirannya baik, enak berlama-lama. Makanya ibu duduk di taklim enak berlama-lama. Nah, itu otak. Yang luar biasanya lagi adalah jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak manusia. Jadi jantung kita sinyalnya lebih kuat lagi 5.000 kali dari otak. Makanya orang yang bersihkan dia punya kolbu dengan ibadah, dengan ngaji, mengkaji, selalu istighfar, ini sinyalnya tuh enak gini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa tubuh manusia ini keluar, Bu, sinyal. Dari mana bisa ada gelombang itu? Coba lihat kulit ibu, coba. Ibu bisa lihat pori-pori itu. Pori-pori ibu bisa kelihatan? Ada pori-pori ibu. Kalau pori-pori ibu keluar apa? Ada rambut, ya kan? Ada garam. Coba jilat sedikit. Asik. Ibu dijilat. Karena keluar garam, ya. Nah, terus keluar minyak, ya. Nah, yang ini, Bu, yang keluar gelombang yang mana? Pori-pori yang di bawah kulit. Jadi ada, tapi memang istilahnya bukan pori. Pori-pori ini yang ini ada namanya dokter Pores namanya di Latin, dia yang menemukan, makanya disebut pori-pori. Nah,
Ini di bawah kulit ini ada titik-titik ini. Ibu pernah lihat titik-titik ini di mana? Siapa yang pernah akupuntur? Pernah lihat ada boneka titik-titik ini? Siapa pernah bekam? Titik-titik hijama namanya. Pernah lihat? Nah ini itu di bawah kulit, Bu. Cuman namanya bukan pori-pori. Namanya cakra. Karena yang menemukan dokter India namanya dokter Charaka. Di bawah kulit nggak kelihatan. Dia berputar, Bu. Putarannya kemana, Bu Aisyah? Titik ini berlawanan arah jarum jam, seperti orang tawaf. Semua berputar. Nah, waktu dia berputar keluar gelombang. Jadi badan kita, Bu, kayak gadget nih, Bu. Nih bayangin, Bu. Keluar cahaya, nur. Dari seluruh tubuh keluar. Tapi yang paling dahsyat adalah jantung, kalbu. Makanya mengapa kalau ibu doa, ibu sholat, disuruh untuk membayangkan supaya larinya ke jantung, supaya dia Ibu berdoa juga begitu. Ibu cuman doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ibu cuman ngomong gitu, itu baru sebelah kanan yang bekerja, karena ibu ngomongnya baru sebelah kiri. Jadi gimana? Waktu bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, ibu harus membayangkan, karena waktu membayangkan kanan. Di dunia ibu dikasih kebahagiaan. Bayangin lah, ibu, suami, anak, cucu, ya mantu, keluarga lainnya, umat sekeliling kita, bahagia Allah berikan. Ibu waktu ngomong kayak gitu, otak kanan ibu bekerja, pesan itu jalan ke jantung. Maka jantung akan memberikan gelombang itu keluar. Allahu Akbar. Tapi ya Bu ya, kenapa disuruh khusyuk? Salah satu cara khusyuk adalah membayangkan. Termasuk mendoakan seseorang. Makanya kenapa disuruh sebut nama, ya, yang lengkap, bin dan bintinya, itu baru kerja otak kiri. Waktu membayangkan orangnya kerja otak kanan. Ibu kalau doakan suami harus bayangkan wajah suami. Bisa bayangin wajah suami? Takut lupa, Bu. Kalau ibu susah, kerja otak kanan juga. Selain membayangkan, lihat gambar atau lihat foto. Makanya kita harus punya foto keluarga di gadget kita. Dulu di dompet, sekarang di gadget, supaya nggak lecek gitu, Bu. Akan ibu susah ngebayangin wajah suami atau anak-anak. Oh, ada foto keluarga, ibu doakan. Ya Allah, kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku, Fulan bin Fulan, anakku, sebut namanya, ya, mantuku, Al-Fatihah. Bayangin. Kalau kadang saya sudah habis itu saya tiup. Ya, bayangin dada ibu mengirimkan sampai ke orangnya, Bu. Karena sinyal ini, Bu, sinyal ini, ya nih, kita lihat ya. Oke, nah ini, tubuh kita begini. Cuman memang nggak kelihatan. Kalau kelihatan serem. Serem, Bu. HP ibu nih, HP saya ini kan begitu tuh, ada sinyalnya. Dulu HP ini kan yang bikin nih tahun 73 manusia nih, ya, ada judulnya Motorola. Pernah ibu lihat? Ya, ada nggak bapaknya dulu punya HP yang segede batu bata tuh, Bu? Mereknya Motorola, itu pertama kali HP tuh. Itu mengikuti cara kerja tubuh manusia. Tapi dulu masih jelek, antenanya masih keluar. Manusia sejak Adam nggak pernah antena keluar. Nah, kalau antena keluar repot, Bu. Benar ibu, antenanya keluar. Apa itu? Hemoroid, ambeien. Itu antena keluar namanya. Ngerti ya, Bu? Jadi tubuh kita ada sinyalnya. Inilah yang membawa pesan doa. Makanya kenapa kita doa di sini? Anak kita mungkin di Lampung, anak kita di Surabaya. Kok sampai, Bu Aisyah? Karena kita ada sinyal. Sinyal itu tembus dinding-dinding tempat kita ini. Tembus ya tempat, bahkan tembus alam. Ini aja belum bisa kita kontak-kontak sama alam barzah. Tapi sinyal kita bisa kontak alam barzah. Makanya kita mendoakan keluarga kita di alam barzah karena sinyal ini, Bu. Masya Allah. Setiap orang ada sinyalnya, Bu. Tidur aja bersinyal. Bedanya apa? Ada yang panjang, ada yang pendek. Supaya panjang gimana, Bu Aisyah? Supaya panjang adalah berwudu. Makanya kenapa kita disuruh wudu? Allahu Akbar, ya.
suruh wudhu. Kenapa kita disuruh wudhu? Kemudian lagi sholat. Karena pada saat kita sholat itu sinyal semakin panjang. Ini sebentar lagi mau zuhur nih. Berarti sinyal kita lagi mau pendek. Pas kita naik zuhur, ya panjang lagi. Buat orang-orang yang safar, Allah kasih kemudahan. Di jamak qashar 2 rakaat itu panjangnya sampai maghrib. Ya, tapi kita yang mungkin ya tidak diminta jamak, ya karena nanti sinyalnya sampai asar. Asar mulai meredup, suruh sholat asar lagi supaya sinyalnya sampai maghrib. Maghrib meredup, sholat lagi sinyalnya sampai isya. Isya meredup, suruh sholat lagi supaya sinyalnya sampai subuh. Tapi karena isya ke subuh panjang, maka Allah kasih ya cara lagi adalah sholat tahajud supaya sinyalnya lebih panjang lagi. Pada saat orang pada tidur sinyal kita panjang, maka itu kayak jalan tol yang semuanya lagi tidur di rumah nggak keluar kecuali truk. Jangan tahu gitu kan? Iya. Paham ya Bu ya? Iya. Dari subuh ke lohor panjang, makanya di situ ada duha supaya kita perpanjang lagi sinyal. Dan makanya pada saat habis sholat sedang panjang-panjang sinyal disuruh kita suruh doa, masya Allah. Apalagi Bu Aisyah yang bisa memperpanjang sinyal, saum. Makanya kenapa pada saat kita saum dilarang ngomong jelek-jelek. Takutnya omongan jelek itu jalan lewat doa kita. Karena sinyal ini selain sampai ke orang yang kita tuju, ini bisa menarik peristiwa datang ke kita. Makanya kalau kita lagi sakit, ya Allah kasih jalan keluar ya Allah, untuk saya sehat ya Allah. Di jalan nih, kita doa subuh. Tahu-tahu pada zuhur ada teman datang, bawain obat, bawain madu. Madu betulan ya Bu, bukan madu yang lain ya. Kalau madu yang lain tambah sakit Bu. Itu hasil doa. Makanya nggak ada yang kebetulan. Jumpa kita di sini hasil doa, nggak ada kebetulan. Masya Allah. Ya Bu, ini yang terjadi soalnya. Ya, nah inilah mengapa pada saat kita saum itu sinyal lagi panjang, makanya banyak doa. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Makanya dikatakan Ramadan bulan suci, bulan bercahaya, karena semua orang cahayanya lagi panjang. Ya, panjang sekali. Bahkan yang paling panjang menjelang buka puasa. Di situ afdal doa terus itu masya Allah. Apapun, bahkan bisa sampai lauh mahfuz karena sinyal ini tembus langit ke-7. Lalu ya, nah apalagi yang bisa panjang sinyal ya, zakat, infak, sedekah itu memperpanjang sinyal, wakaf juga. Maka kenapa kalau habis kita infak atau kita sedekah langsung doa, karena sinyal lagi panjang. 4G kalah Bu, langsung doa, Allahumma ya Allah, mohon ya Allah ini apa maunya, masya Allah. Itu asiknya kita. Ya, mungkin maaf saudara-saudara kita yang tidak saum, tidak sholat, punya juga sinyal. Makanya di dunia juga bisa berdoa. Tetapi kita yang disuruh Allah sholat, saum, sedekah, zakat dan sebagainya, ibadah kita lebih panjang, lebih panjang dari mereka. Ya. Tapi kok ada teman saya ya, dia sholatnya rajin Bu Aisyah, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Kenapa hidupnya terpuruk? Nah ini. Sinyalnya sudah panjang, yang jelek apa? Prasangkanya. Karena prasangka bisa dibawa juga pakai ini. Ada kan orang juga rajin sholat, tapi berprasangka buruk. Nah, ibarat HP ibu bagus, pulsanya cukup, sinyalnya bagus, tapi ibu kirim pesan jelek. Ibu kalau punya 100 kontak teman, HP bagus, sinyal bagus, pulsa cukup, terus ibu bilang, ya, aku benci kamu. Maka 100 orang itu akan membalas, aku juga. Makanya narik kan? Makanya setelah kita betulkan sinyal kita dengan ibadah, betulkan juga pikiran perasaan kita. Kalau tadi agak kesel sama seseorang, itu wajar, cepat-cepat istighfar. Supaya dia nggak jalan di badan gitu. Ya, contoh kita kesal sama seseorang, ya, orang itu misalnya gitu ya, bawel banget kan gitu ya, terus kita lupa istighfar ya. Besoknya kita yang bawel karena kita mari ya. Kita lihat orang itu misalnya bajunya
norak banget. Kita lupa istighfar. Besoknya bajunya norak. Karena narik. Apalagi rajin sholat, rajin puasa, itu bahayanya. Ya, jadi sekali lagi, perpanjang sinyal, isi pulsa, sampaikan pesan yang baik. Jadi ibu kalau punya teman sering komen WA ibu, atau misalnya ibu punya Facebook atau punya IG yang jelek-jelek, ibu nggak boleh marah. Dia akan ditarik oleh dia sendiri. Istilahnya netizen ya, mau tahu? Kalau dia celak kita, ibu istighfar, astagfirullah. Ibu bikin tameng supaya berbalik pada dia. Ya, karena memang itu begitu. Inilah doa. Yang luar biasanya lagi adalah semakin lanjut usia kita, semakin panjang sinyal kita. Nggak usah takut tua. Memang badan seluler menurun, tapi sinyal panjang. Dulu waktu muda kita bisa jalan-jalan, badan kita sudah mulai usia yang jalan sinyal, ngeng, walaupun kita di rumah. Allahu Akbar. Apalagi sudahlah usia, sholatnya tegak karena udah nggak mens-mens lagi kan? Ya, saumnya juga tegak karena nggak mens-mens lagi, ya kan? Baca Qurannya, karena satu huruf Quran itu ya 10 ya kebajikan, dan 10 kebajikan itu energinya panjang. Jadi salah satu cara memperpanjang sinyal juga baca Quran ini tadi. Ya, selain tadi untuk isi otak dan mempertebal kolbu, tapi sinyal panjang. Allahu Akbar. Berarti itu. Ini yang kita punya senjata kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, nah ini ada hadis Rasulullah nih Bu. Doa itu senjata orang mukmin, betul Bu? Ya. Dan maaf, tiang agama serta cahaya langit-langit dan bumi. Jadi ini nggak usah takut sebagai orang mukmin, nggak punya apa-apa. Aku punya doa, punya senjata. Dan orang yang rajin berdoa tegak agamanya. Ya. Dan dikatakan ini yang diteliti oleh para ilmuwan, serta cahaya langit-langit dan bumi. Karena kalau ibu berdoa, sinyal ibu sampai langit, sampai bumi yang lain, maksudnya sampai di mana anak ibu atau suami ibu atau di mana saudara kita ada, sampai di situ. Jadi enak ya, Masya Allah ya. Tinggal sinyal ini kita arahkan. Nah, waktu mengarahkan itu sebut nama, bayangkan wajah. Sebut nama, bayangkan wajah. Enak ya punya doa-doa. Ibu kenapa kok ibu menjadi kekuatan ya, apalagi terhadap anak? Karena sinyal ibu dan anak sama satu provider. Watak bisa beda, bakat bisa beda, tapi sinyal ibu sama. Maaf, kalau orang bilang HP ibu XL misalnya, ibu XL, anaknya juga XL Bu. Istilahnya satu provider. Kalau satu provider kan kalau kita telepon-teleponan gratis ya Bu. Gitu. Itu kenapa dahsyatnya kekuatan doa ibu. Makanya hati-hati omongan kita, pikiran kita, ucapan kita, karena dia berdampak pada anak. Kalau sama suami bisa beda. Ya, kalau misalnya HP saya XL, suami saya Telkomsel, kayak gitu. Ya, tapi karena sering ngomong, sering chatting, ya, maka nomornya suami di nomor 1 kan, di dalam HP kita kan, nih. Sama suami istri sinyalnya beda, tapi karena maaf waktu misalnya beliau masih ada kaya, mungkin ada suaminya sudah tiada, berhubungan intim itulah untuk menyelaraskan sinyal. Sehingga kita pun doa pada suami, suami doa pada kita, itu juga cepat nyambungnya. Tapi ibu sama anak, Allahu Akbar, 3 kali lebih cepat. Makanya mengapa kita ya senang kalau misalnya ibu merasa, aduh anak saya kok ada masalah, ibu gak usah khawatir, langsung doa. Ya, oke Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang Bu bisa tahu kalau doa kita mantap. Alhamdulillah. Karena doa itu ditarik Bu, ya, niat juga ditarik. Ya, jadi kayak gini ilustrasinya. Misalnya ibu niat nih, niat. Ini jalan niatan ibu ditarik. Bu niat ke sini, kita main tarik-tarikan ya Bu. Ya, saya juga punya niat di Al-Zata. Jadi kalau ada acara nggak lebih 50-an, kita di sini tempatnya nyaman. Tarik-tarikan kita. Ya, Allah yang atur tarikan ini gitu. Nah kemudian pas kita mengeluh, hati-hati juga. Mengeluh ini juga akan ditarik keluhannya.
Ya, maka tadi kalau ibu curhat boleh sampai berapa kali Bu? 2 kali aja. 3 kali lebih ibu namanya keluhan ya ditarik. Ya. Lupa, segera delete dengan enak banget Bu. Allahu Akbar, apalagi nikmat apalagi nih ya Allah. Ya Allah. Nah, kalau ini ya pada saat kita ini dulu ya. Nah, ini pada saat kita bersyukur, maka apa yang ditarik? Nikmat. Ya, nikmat yang ditarik. Dan pada saat kita kufur, ya, yang ditarik apa? Azab. Iya, ini kalau orang yang nggak bersyukur nih, udah dikasih baik masih aja komen, masih aja, ya nggak, itu hati-hati. Karena ya kita tahu di surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahu Akbar. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah bilang, aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya Allah. Barakallahu fikum ibu-ibu sayang. Teruslah berdoa untuk ibu, untuk keluarga, untuk umat umat Islam di Indonesia, untuk negara kita ya, sehingga kita insyaallah sampai jumpa juga di jannah nanti ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan kita terus semua. Alhamdulillah, masya Allah. Ada mau tanya dulu Bu? Insyaallah udah paham ya, gampang kan? Gampang. Ibu sudah lakukan, cuman perlu kita tambah sedikit. Ya, tambah sedikit. Oh, kayak gitu toh, gitu ya. Ustazah juga sudah sering ingatkan kita doa. Oh, kayak gitu. Ya, masya Allah. Ini sudah jam berapa sekarang? Udah hampir jam 12. Saya terima kasih buat ibu-ibu ya yang dicintai Allah, Majelis Taklim Al-Amin dari Bandar Lampung ya. Allahu Akbar. Bu El juga ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran untuk kita semua. Terima kasih tim juga ya, alhamdulillah ya. Kita tutup ya, dan saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.